Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya M. Khotib Arifai, masih dalam pelajaran produk kreatif kewirausahaan di kelas 11, melanjutkan bab 4 kebutuhan dan perencanaan sumber daya usaha, dan masih membahas contoh perencanaan sumber daya usaha. Untuk kali ini kita mencoba di sektor lain yang kemarin mencoba penerapan unsur-unsur manajemen ya, yang MM yang kemarin itu di bidang kuliner makanan, fried chicken. Sekarang coba untuk penerapannya di sektor kriya. Nah, apa itu kriya? Kriya ini jenis kerajinan ya, karena memang kita pada pelajarannya adalah produk kreatif, maka saya coba penerapannya untuk memproduksi di bidang kreatif. Nah, kriya ya. Nah, ini produknya membuat keset dari bahan sisa. Nah, dan dengan target 20 potong per hari. Nah, seperti apa peranan M, man atau karyawan, money, terus material, dan MM lainnya ya. Langsung saja kita bahas dan perhatikan penjelasannya. Untuk M yang pertama, misalnya pekerja atau karyawan. Nah, tetap yang namanya analisa kebutuhan pekerjaan ini tetap dibutuhkan. Seperti apa? Ini yang pertama adalah merancang desain keset. Mau bentuknya seperti apa? Kotak ya, atau persegi ya. Kotak yang saya maksud ini persegi atau persegi panjang, bisa juga bulat, bisa juga oval. Nah, ini tergantung dari si pemilik menginginkan memproduksi seperti apa bentuknya, dan membuat pola serta memotong bahan, terus menjahit keset dan packing. Jadi ini urutan pekerjaan dari awal sampai selesai. Bikin desain, membuat pola dan potong bahannya sesuai pola, lalu bahan itu dijahit dan jadilah sebuah keset dan dipacking. Nah, ini analisis kebutuhan pekerjaannya. Nah, untuk menduduki jenis penjelasan dari perincian analisis pekerjaan ini, maka dibutuhkanlah yang namanya tenaga kerja yang seperti apa supaya bisa mengisi analisis pekerjaan ini. Ternyata kita membutuhkan desainer dan membuat pola. Kenapa? Karena di analisisnya kita ada perancang ataupun membuat desain, sehingga kita membutuhkan desain. Siapa yang nanti mendesain ini ya? Satu. Terus mencari orang yang bisa motong kain sesuai pola, dan mencari orang yang bisa menjahit atau penjahit. Ini kebutuhan tenaga kerjanya nih. 3 jenis kebutuhan tenaga kerja yang kita cari, yang kita butuhkan untuk membuat keset. Lalu aturannya bagaimana mengerjakannya? Yaitu pertama desain atau membuat pola terlebih dahulu. Setelah itu motong bahan ya, sesuai dengan desain itu, dan jahit dengan rapi dan kuat. Nah, sehingga ini aturan pekerjaannya begitu ya. Bikin dulu polanya, setelah itu potong bahan sesuai dengan pola, dan jahit bahan yang sudah dipotong mengikuti pola dengan cara menjahit yang rapi dan kuat. Nah, lalu persiapannya seperti apa? Apa yang harus kita persiapkan untuk memproduksinya? Pertama, desain dikerjakan sendiri. Oke, karena ini kita anggaplah kita bikin sendirilah karena gampang mungkin ya, tidak seperti baju yang rumit. Terus membuat pola, pemotong dan menjahit misalnya adalah ibu-ibu yang mampu di lingkungan sekitar ya. Terus ibu-ibunya dilatih dulu, karena ibu-ibu biasanya tidak semuanya bisa menjahit, atau mencari ibu-ibu yang memang sekiranya sudah bisa menjahit cuma belum lancar gitu ya. Itu boleh saja karena memberdayakan. Terus yang keempat, mempersiapkan perjanjian dengan ibu-ibu nih.
Jangan sampai kita ribut nanti gajinya berapa, jam kerjanya berapa, mulainya sampai selesainya jam berapa, targetnya berapa gitu ya. Ini harus ada. Walaupun pegawainya tetangga ataupun saudara, yang namanya kejelasan dalam pekerjaan harus ada perjanjiannya hitam di atas putih supaya tidak cekcok ke depannya. Lalu mempersiapkan perjanjian kerjasama dengan konveksi untuk membeli kain sisa. Karena kita membutuhkan barang sisa sejenis potong-potongan kain itu, kita juga harus memiliki perjanjian dengan di sana. Jangan sampai barang sisanya atau kain sisanya dijual orang, atau juga harganya berubah, naik-naik terus seperti itu ya. Nah, lalu yang M selanjutnya adalah bahan baku. Nah, kita butuh nih, karena kita emang produksinya adalah kain keset, maka kita bahan bakunya adalah potongan kain sisa dari konveksi. Ya, terserah tuh konveksi membuat kaos, buat jaket atau apa ya. Nanti kain potongnya kita ambil, kita beli sesuai perjanjian yang sudah disepakati di awal. Nah, bahan pelengkapnya kita butuh benang dan kain keras. Nah, benang ini untuk ngejahit dan kain keras ini untuk membuat polanya. Terus kita juga membutuhkan kita sudah tentukan jumlah. Nah, ini kita targetnya 20 potong per hari ya. Nah, ini target. Nah, terserah nih 20 potong per hari ini per satu orang, per kelompok misalnya ya, atau 20 apalah, terserah kita tentukan. Tapi biasanya 20 ini adalah per orang ya, satu orang 20 potong targetnya untuk membuat keset gitu. Dan mereknya tidak ada nih. Kenapa tidak ada merek? Karena kan bahan bakunya kan kita bahan baku kain sisa, nggak mungkin lah ya kain sisa ada mereknya. Dan kain harganya kain sisa misalnya 3.000 per kilo. Nah, ini sudah kehitung kita sekilonya 3.000. Nanti sekilo ini bisa dijadikan berapa keset, sehingga keset itu kenanya harganya berapa. Ini namanya biaya produksi seperti itu. Nah, lalu selanjutnya adalah mesin. Kita juga harus bisa menentukan mesinnya. Mesin apa saja yang kita butuhkan? Pertama adalah jenis mesin. Ya, nggak usah yang neko-neko lah ya, karena cuma buat ngejahit kain sisa ataupun cuma buat keset, cukup mesin jahit standar yang biasa-biasa saja. Terus alat pola dan alat potong biasanya yang cukup genggam, kayak gerinda begitu ya. Dan meja potong. Nah, ini buat digelar dan dipotong bahannya di atas meja itu. Nah, butuh jumlah ya. Jumlah mesin jahit berapa? Disesuaikan dengan ruangan. Jangan sampai belinya banyak, ruangannya nggak muat. Ya, misalnya kita prediksi 4 karena kita cuma punyanya satu kamar atau satu ruangan. 4 unit cukup lah ya. Terus satu paket alat potong atau cutting. Nah, ini cukup satu orang yang untuk memotongnya. Dan ukurannya mesin jahit yang biasa-biasa saja, dan meja potong ukuran 2x1 meter. Nah, mereknya misalnya merek Butterfly atau merek ya terserah lah, disesuaikan dengan kebutuhan ya. Nah, yang selanjutnya biaya. Nah, bahan bakunya kan kain kasa nih, biayanya berapa gitu ya, tenaga kerja, polanya kita gaji misalnya sekali bikin pola 100.000. Nah, terus tukang potong ini 2.000 per keset, menjahit 3.000 per keset. Nah, jadi tukang jahit ini dia menjahit dari awal sampai akhir, setelah jadi dihargai, diupahin 3.000. Yang motong juga nih 2.000 gitu ya. Pola 100.000. Kok kenapa sih pola lebih mahal? Karena pola ini satu kali ngegambar dia bisa dibuat polanya untuk beberapa keset seperti itu, makanya mahal. Dan biaya listrik, telepon dan yang lain-lain maksudnya 500.000. Ini biaya yang diprediksi yang kita butuhkan nanti ya. Nah, terus biaya transportasi, ngambil barang ataupun ngambil bahan ya, terus beli plastik, beli benang ya, ini transportasi udah pasti ada. Plastik kemasannya 200, jadi keset yang sudah jadi
kita packing satu keset, satu plastik, dan plastiknya harganya 200 misalnya begitu. Benang jahit misalnya 3.000 per piece. Nah, ini bisa dihitung saja kebutuhan seharinya berapa, tinggal dikalikan dengan harga yang sudah terprediksi di kita. Nah, itu saja contoh lain dari unsur-unsur manajemen yang mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkan inspirasi dan punya bayangan untuk membuka usaha kreatif lainnya. Ini adalah hanya sebatas contoh bagaimana cara memprediksi atau menghitung biaya dan jenis-jenis pekerjaan dan kebutuhan-kebutuhan dalam memproduksi. Ya, sukses untuk ketemuan, sehat selalu dan tetap semangat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.